Dan sekarang kita masuk ke periode keempat yang kita sebut sebagai periode disintegrasi. Ketika kita bicara tentang sejarah Islam modern di India, sebenarnya kita berbicara pada periode yang keempat ini, yaitu satu periode di mana politik Islam di India sudah meredup gitu ya. Kekuasaan Mughal sudah meredup, dan pada saat yang sama Inggris yang sudah sejak awal sudah beroperasi di tanah India, yang awalnya beroperasi pada bidang bisnis, kemudian merambah ke politik gitu ya, mulai mendominasi. Dan ada beberapa yang dilakukan oleh Inggris untuk menguasai India. Yang pertama adalah mengadu domba masyarakat Muslim dengan masyarakat Hindu, dilakukan politik adu domba. Kemudian yang kedua, Inggris mendukung Muslim tradisional. Jadi kalau kita tahu di India itu masyarakat Muslimnya itu terbagi setidaknya menjadi tiga. Yang pertama adalah Muslim tradisional, yang mereka itu sangat mendewakan pemujaan terhadap wali-wali. Kemudian ada Muslim kita sebutnya Muslim semi tradisional, yaitu Muslim yang mereka itu taat beragama, tapi mereka tidak fanatik, ya, tidak fanatik terhadap wali-wali, tetapi pada saat yang sama mereka tidak mau ikut-ikutan politik, gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Muslim politik, gitu kan. Nah, ini yang disingkirkan oleh orang-orang Inggris, gitu ya. Kenapa disingkirkan? Karena pikiran-pikiran yang muncul di dalam diskusi-diskusi masyarakat Muslim politik ini dianggap sebagai pikiran-pikiran yang membahayakan dominasi Inggris di tanah India, gitu ya. Nah, kemudian dalam perkembangan berikutnya, keberadaan Inggris di India ini sebenarnya ditolak. Ditolak oleh siapa? Ditolak oleh masyarakat Muslim, ditolak oleh masyarakat Hindu. Dua-duanya menolak. Dan pada saat yang sama, sebenarnya masyarakat Muslim dengan masyarakat Hindu juga terjadi ketidakakuran. Tetapi ketidakakuran tersebut untuk sementara waktu itu menjadi tertutup. Artinya tidak termanifestasikan dalam bentuk konflik horizontal, karena masih ada satu kepentingan bersama, yaitu apa? Menyingkirkan Inggris pada saat itu. Nah, kemudian sampai pada satu masa terjadi satu pemberontakan yang luar biasa besar pada tahun 1857 yang di dalam sejarah dikenal dengan pemberontakan Mutini. Apa itu pemberontakan Mutini? Jadi pada saat itu muncul isu, gitu ya. Isunya apa? Tentara Inggris itu diisukan melapisi peluru-peluru mereka, senjata-senjata mereka itu, peluru-pelurunya dilapisi dengan minyak sapi dan minyak babi. Padahal sapi itu adalah hewan yang dimuliakan, yang disakralkan di India. Sedangkan babi adalah hewan yang dianggap najis oleh masyarakat Muslim. Nah, isu ini kemudian merangsang pemberontakan dari kalangan Muslim dan dari kalangan Hindu secara nasional, gitu ya, untuk mengusir Inggris, yang dikenal dengan pemberontakan Mutini, gitu ya. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa isu yang muncul itu adalah isu agama, gitu ya. Ini adalah isu bahwa Inggris menista agama. Kita tahu bahwa masyarakat kita itu ketika disentuh masalah politik orang bisa acuh, tapi ketika disentuh masalah agama sangat sensitif. Ya, orang bisa berperang atas nama agama. Sehingga terjadi pemberontakan yang luar biasa. Hampir seluruh wilayah India itu muncul pemberontakan, dan pemberontakan tersebut membuat kewalahan Inggris, gitu ya. Dan kemudian pemberontakan tersebut pada akhirnya berhasil mencapai titik negosiasi, di mana Inggris menyerahkan meninggalkan India secara bertahap. Tapi pada fase berikutnya, ketika sudah tidak memiliki musuh bersama, yaitu kolonialisme, dalam hal ini Inggris, maka konflik antara masyarakat Muslim dengan masyarakat Hindu di India menjadi muncul, gitu ya. Karena terjadi konflik horizontal yang begitu besar, maka akhirnya terjadi pembagian wilayah, gitu ya. Masyarakat Muslim diberi wilayah, dan wilayahnya disebut sebagai Pakistan, gitu ya.
Dan wilayah Pakistan itu dulu mencangkup dua wilayah ini. Pakistan yang ada di sebelah kiri dan Pakistan yang ada di sebelah kanan ini namanya Pakistan. Dalam perkembangan berikutnya, Pakistan yang ada di sebelah kanan yang ini kemudian mendeklarasikan diri menjadi negara yang terpisah yang namanya Bangladesh. Karena memiliki pandangan politik yang berbeda. Pandangan politik keagamaan yang berbeda dengan para founding father yang mendirikan negara Pakistan.